Selamat pagi kepada anak-anak kami kelas 11. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hierarki dalam gereja Katolik. Semoga anak-anak kami dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Kita jangan lupa berdoa supaya hidup kita tetap diberkati oleh Kristus. Arti hierarki. Hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hieros arche, yang artinya pemerintahan kudus. Maka hierarki adalah tata, urutan, susunan, atau jenjang kepemimpinan dalam gereja Katolik. Hierarki ada dua kelompok atau jenis, yaitu satu, hierarki tabisan, yaitu uskup, imam, dan diakon, dan kedua, hierarki jabatan, yaitu paus sendiri. Dasar munculnya hierarki. Dasar munculnya susunan hierarki adalah berasal dari kelompok 12 rasul yang dibentuk oleh Yesus untuk melanjutkan misinya di dunia. Yesus mendidik kelompok ini secara khusus. Ketika para rasul tidak ada lagi, maka semua kepemimpinan gereja diserahkan kepada uskup atau episkopat. Menurut Konsili Vatikan II, struktur ini dikehendaki oleh Tuhan dan berasal dari Tuhan. Struktur atau susunan hierarki dan peranannya dalam gereja Katolik. Yang pertama, paus. Paus itu sebagai kepala dewan para uskup. Tugas atau peranannya adalah satu, kepala dewan para uskup dan semua kaum beriman. Yang kedua, menjaga kesatuan seluruh gereja. Ketiga, ajarannya tidak mengandung kesalahan, disebut juga infalibilitas, dan harus diterima oleh seluruh gereja. Keempat, kepala negara Vatikan. Proses pemilihan paus adalah melalui rapat tertutup yang disebut konklav oleh kardinal yang di bawah umur 80 tahun, sebanyak 120 orang. Seorang kardinal dipilih oleh paus dengan bebas. Hierarki yang kedua adalah uskup. Ini adalah uskup Agung Medan dan uskup yang pernah menjabat di kota Sibolga, yaitu Uskup Anicetus Sinaga. Tugas atau peranannya adalah satu, mempersatukan dan mempertemukan umat melalui Ekaristi. Dua, pemimpin jemaat Katolik di tingkat keuskupan. Ketiga, menggembalakan umat Allah yang bekerja sama dengan para pastor. Keempat, memberikan perintah kepada pastor untuk memimpin umat di gereja masing-masing. Hierarki yang ketiga adalah imam atau pastor. Tugas atau peranannya adalah membantu secara umum para uskup dalam melayani umat Allah sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Satu, para imam adalah pelayan liturgi. Tugas ini disebut tugas sebagai imam, menghadirkan imamat Kristus dalam komunitas umat Allah melalui berbagai perayaan sakramen dan liturgi, terutama sakramen Ekaristi kepada umatnya. Kedua, para imam adalah pelayan sabda. Tugas ini adalah tugas imam sebagai nabi, yaitu menyampaikan sabda, rencana, atau kehendaknya, menyampaikan teguran kepada kelompok umat manusia berdosa. Untuk mewartakan sabda Allah, para imam terlebih dahulu membekali dirinya dengan tekun, mendengarkan, membaca, dan merenungkan sabda Allah. Yang ketiga, para imam adalah penggembala umat. Tugas ini disebut tugas imam sebagai raja. Imam menjadi pemimpin yang menjaga, menuntun, dan memelihara kawanan domba Kristus, umat Allah yang baru. Mereka harus mengenal dan dekat dengan domba-dombanya dan memperhatikan yang lemah, menolong yang menderita, dan menyembuhkan yang sakit. Yang keempat adalah diakon. Tugas atau peranan diakon adalah
pembantu khusus uskup dengan tugas terbatas, misalnya sakramentali, yakni pemberkatan pernikahan, pemberkatan rumah, pemberkatan benda rohani, pemberkatan bibit, penguburan orang meninggal. Dalam pemberkatan ini, diakon tidak boleh memimpin perayaan Ekaristi, tetapi hanya ibadat sabda saja, dan selendang dipakai menyilang dan tidak boleh lurus. Ajaran kitab suci tentang hierarki gereja adalah terdapat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yang ditekankan adalah bahwa dosa Petrus diampuni. Hubungan antara Petrus dan murid-murid yang lain dengan sengaja dikesampingkan sebagai suatu yang tidak perlu dipertimbangkan. Yang pokok adalah bahwa setiap orang percaya harus mengikuti Tuhan Yesus dan tidak memikirkan keadaan ataupun status orang lain. Akhirnya, Petrus mengikuti Yesus dan menggembalakan umat Allah. Itu terbukti bahwa Petrus menjadi paus pertama dalam Gereja Katolik. Sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami tetap sabar dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian dan terima kasih. Semoga kita diberkati. Salam.